Aku pertama minum 1,5 mili. Nah, mas berarti sudah 2 dari itu kan mau dari ibu. Kamu pakai itu yang Kita ngaji dulu aja ya Bu ya. Tapi saya lagi haid. Kemarin sampai haid berapa ya? Bulan lalu juga saya lagi haid juga. Ayat berapa yang? 238. Kemarin tuh sampai setengah kan ya? Setengah itu. Ya berarti dilanjutin sampai yang apa sih? Ada ain itu, rubu' namanya. Sampai ayat ini ya. Sampai ayat berapa Bu? 42. Sampai ayat 42 kan bacain. Ayatnya kan ini kan 247. Ayatnya ini kan ya ini. Ayatnya beda ya ini. Sama-sama. Ini. Iya. Ya udah Bu, udah ketemu. 238. Ini ada sampai ya. Nah itu dah. Ini yang mana? Ini ada. Ini tadi. Tengah malam mana kan saja? Iya. Ini naik mestinya. Beda-beda ainnya. 248 kan? Iya, Bu. 242. 242. Ainnya itu. Oh, ain yang ini. Ain yang itu kalau oh, ain yang dari ain semua ini. Dari 258. Oh, Ya. Udah, ya udah. Iya, ya udah nggak apa-apa. Ya udah langsung aja kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak balapan sama suara dari luar ya. Ada ini
ada pengajian juga di luar. Ya nggak apa-apa, nanti saya kerasin volumenya ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillahi wa kafa, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlu sidqi wa ahlul wafa, amma ba'd. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Qala ta'ala, qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna ta'wil. Wa qala aidan, Allah man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berjuta nikmatnya sehingga kita bersama-sama hadir jisman wa ruhan di dalam majlis yang semoga Allah berkahi ya. Semoga Allah senantiasa ridhoi. Salawat serta salam juga semoga senantiasa tercurahkan kehadirat junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para kerabat, para sahabat, dan semoga kita sebagai umat mendapatkan syafaat. Amin, Allahumma amin. Ya, bagaimana kabarnya ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah. Udah sarapan belum? Kayaknya lemes nih. Iya, semoga senantiasa semangat dan diberikan kesehatan ya, karena musimnya seperti ini banyak yang tumbang, banyak yang sakit, banyak yang flu, demam, dan ya terkena influenza, batuk ya. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama hadir di sini dengan tanpa kurang satu apapun. Yang pada kali ini pembahasan kita sudah masuk ke babu sutrotil musolli. Itu dibacanya musolli ya, bukan musolla. Apa bedanya musolli sama musolla? Musolli orang yang sholat. Kalau musolla tempat sholatnya. Jadi beda harokat saja, beda makna. Nah, yang akan kita pelajari adalah babu sutrotil musolli. Bab sutroh orang yang sholat ya, sater. Nah, sebelumnya tak lupa juga kita senantiasa ya memotivasi ya, memberikan tasji'. Tasji' itu artinya motivasi agar tidak bosan-bosan atau agar senantiasa bersemangat datang ke majlis-majlis ilmu Allah. Karena di dalam sebuah riwayat, di dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu bukan karena Allah, maka ia tidak akan keluar dari dunia hingga ilmu itu datang. Dan barang siapa menuntut ilmu karena Allah, maka ia seperti orang yang berpuasa pada siang hari dan bangun untuk beribadah pada malam hari. Dan sesungguhnya suatu bab ilmu yang dipelajari oleh seseorang lebih baik daripada ia mempunyai emas sebesar bukit Abu Qubais. Jadi bukit Abu Qubais itu sebuah bukit ya yang besar. Ini diibaratkan bahwasanya orang yang mempelajari suatu bab ilmu itu lebih baik daripada ia punya emas sebesar bukit Qubais. Ia punya emas sebesar bukit Abu Qubais, lalu ia menginfakannya di jalan Allah. Sekarang emas 1 gramnya berapa? 2 juta kan? Coba di satu gunung itu berapa kilo? Dikali berapa kilo, berapa ratus kilo, berapa ton gitu ya. Itu ibaratnya tuh bahwasanya orang yang mempelajari suatu bab ilmu itu lebih baik daripada seseorang yang punya 1 gunung emas Qubais, Abu Qubais, lalu ia menginfakannya kepada Allah. Saking banyaknya pahalanya orang yang menuntut ilmu. Masnya bukan mas duniawi, tapi mas ukhrawi. Masnya bukan mas dunia kan, tapi mas di akhirat gitu. Bukan mas-mas Jawa juga. Iya, kita di rumah punyanya mas-mas Jowo ya. Iya, berapa 60 kilo Bu? 70. Lalu ada seseorang yang bertanya ke Abdullah bin Al-Mubarak, sampai kapan sebaiknya seseorang itu menuntut ilmu? Sampai kapan Bu sebaiknya seseorang itu menuntut ilmu?
Iya. Iya, sampai menutup mata. Minal mahdi ilal lahdi. Lalu Abdullah bin Al-Mubarak menjawab, selama kebodohan masih ada pada dirinya, maka lebih baik baginya untuk tetap belajar. Nah, kita nih ngerasa udah pinter apa masih bodoh? Kalau merasa masih bodoh berarti harus tetap belajar, mencari ilmu, datang ke majelis-majelis ilmu. Nah, diceritakan dari Ibnul Mubarak bahwa ketika menjelang mati ya, ketika Ibnul Mubarak itu menjelang kematiannya, menjelang wafatnya beliau, masih ada seseorang yang datang untuk mencatat ilmu darinya. Kemudian orang itu ditanya, jadi Ibnul Mubarak ini adalah seorang ulama ya. Ketika beliau menjelang wafat, masih ada orang yang datang untuk mencatat ilmu darinya. Kemudian orang itu ditanya, terus orang itu ditanya, dalam keadaan seperti ini kamu masih mencatat ilmu darinya? Kok udah mau meninggal, masih ada si orang ini datang untuk mencatat ilmu dari Ibnul Mubarak? Lalu orang itu menjawab, barangkali ada kalimat yang bermanfaat bagiku dan belum sempat aku tulis sampai saat ini. Jadi Masya Allah, sampai ada seorang ulama yang mau meninggal, masih ada orang yang datang untuk mencatat. Barangkali masih ada kalimat-kalimat terakhir yang bermanfaat baginya. Saking orang ini mencintai ilmu dan ulama ya, sampai seorang ulama besar yang akan meninggal didatangi ya, ditunggu. Apakah masih ada nih kalimat-kalimat yang mungkin bermanfaat bagiku? Nah, dan dari Mu'adz bin Jabal ia berkata, pelajarilah ilmu karena mempelajarinya adalah kebaikan. Mencarinya adalah ibadah, mengingat-ingatnya adalah tasbih, mendalaminya adalah jihad, mengerjakannya kepada orang yang belum mengerti adalah sedekah, mengingatkannya kepada orang yang sudah mengerti adalah taqarrub. Jadi apa Bu? Pelajarilah ilmu. Karena mempelajari suatu ilmu adalah sebuah kebaikan. Mencarinya adalah ibadah. Mempelajari ilmu itu adalah sebuah kebaikan. Mencarinya adalah ibadah. Nah, seperti ibu-ibu yang sedang lakukan sekarang ini, belajar dan mencari ilmu. Lalu mengingat-ingatnya, misalnya nih udah belajar, udah mencari ilmu, lalu mengingat-ingat ilmu yang sudah dipelajari, itu adalah tasbih. Sebagaimana kita sedang bertasbih mengingat Allah. Habis ya kertasnya. Mendalaminya adalah jihad ya. Tadi apa Bu? Mempelajarinya adalah kebaikan, mencarinya adalah ibadah, mengingat-ingatnya adalah tasbih, mendalaminya adalah jihad. Jadi kan kalau misalnya Ustazah ngapain sih kita belajar bab sholat lagi, bab puasa lagi? Ya nggak apa-apa Bu, berarti kan kita sedang mendalami ilmu tersebut. Sama saja kita sedang berjihad. Mengerjakannya kepada orang yang belum mengerti adalah sedekah. Mengajarkannya ya, atau mengerjakannya kalau di sini sih. Ya lebih tepatnya mengajarkannya ya. Kita ngajarin ilmu kepada orang yang belum mengerti, itu adalah sedekah kita, sedekah ilmu kita ya. Bagian dari sedekah. Jadi sedekah itu bukan hanya harta benda, tapi ilmu juga bahkan bisa disedekahkan, dan bahkan ilmu bisa menjadi amal jariah ya, yang tidak terputus. Kita ngajarin nih Al-Fatihah ke anak kita. Itu pahalanya ngalir terus Bu. Karena apa? Karena Al-Fatihah setiap hari dibaca minimal di dalam setiap kali sholat anak tersebut. Maka ulama itu bilang, kalau bisa nih ajarin anak Al-Fatihah itu, yang ngajarin tuh ibunya atau bapaknya. Karena nanti pahala ngajarin Al-Fatihahnya itu ngalir terus-menerus selama anak itu membaca surat tersebut ya. Otomatis kan kalau anak kita sholat baca Al-Fatihah, sehari aja berapa kali dibaca. Makanya sayang kan kalau yang ngajari anak kita Al-Fatihah, yang ngajari anak kita ngaji itu orang lain, pahalanya sama orang lain. Kalau yang ngajar kita ibunya, ya pahalanya untuk kita mengalir terus sampai anak kita itu, ya maksudnya sampai kita meninggal pun dan anak kita masih membaca. Iya, jadi amal jariahnya gitu. Tadi apa?
mengajarkannya kepada orang yang belum mengerti adalah sedekah, dan mengingatkannya kepada orang yang sudah mengerti adalah taqarrub. Jadi kan kalau yang ngajarin yang ke orang yang belum ngerti itu sedekah, tapi mengingatkannya, misalnya dia udah pernah belajar, terus kita ingatkan kembali ilmu tersebut, itu adalah suatu bentuk taqarrub. Suatu taqarrub itu apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Ingatlah bahwa ilmu adalah sarana untuk mencapai tempat di surga. Dan ilmu adalah teman di waktu sepi, kawan dalam pengasingan, penunjuk jalan kesenangan, dan penolong dalam kesulitan. Hiasan di tengah-tengah kawan dan senjata dalam menghadapi musuh. Ini ya menggambarkan betapa mulianya, betapa ilmu itu memiliki derajat yang tinggi. Karena apa tadi? Karena mempelajari ilmu adalah kebaikan, mencarinya adalah ibadah, mengingat-ingatnya adalah tasbih, mendalaminya adalah jihad, mengerjakannya atau mengajarkannya kepada orang yang belum mengerti adalah sedekah, dan mengingatkannya kepada orang yang sudah mengerti adalah taqarrub. Maka tak bosan-bosan ya, tak lupa untuk kita selalu memotivasi diri kita untuk tolabul ilmi. Tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wa muslimatin. Langsung saja kita masuk ke pembahasan selanjutnya di kitab Bulughul Maram bab salat ya, yang pada kali ini sudah masuk ke pembahasan babu sutrotil musolli, bab sutroh musolli. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah untuk guru-guru kita, untuk orang tua kita yang sudah mengajari kita segala ilmu ya, baik ilmu agama maupun ilmu lainnya, untuk syekh-syekh kita, ustadz-ustadz kita, dan orang-orang yang mengajari kita ilmu. Khususnya untuk penulis kitab Bulughul Maram, Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ala hadhihi niyyah wa kulli niyyah as-sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Babu sutrotil musolli, bab sutroh atau pembatas bagi orang yang sholat. Jadi apa sih yang dimaksud sutroh di sini? Sutroh dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang dapat menutup, ya, dari kata sataro yasturu, sutroh, siter. Kalau kita di Arab itu bilangnya siter. Apa sih? Kayak ini namanya siter. Apa? Hordeng. Apa? Iya, pembatas intinya. Atau dengan kata lain pembatas yang diletakkan di depan orang yang sedang sholat. Kalau ibu-ibu mungkin pernah sholat di suatu masjid yang depannya itu ada kayak kayu kecil yang diletakkan, itu namanya kayu kecil yang diletakkan. Kayunya tuh bentuknya tuh segitiga gitu tuh berdiri. Nah itu namanya sutroh. Jadi kan pada saat sholat seseorang itu kan berusaha menghadap Tuhannya dengan khusyuk. Kalau ada yang lewat di depannya, itu kan otomatis ya, kadang itu kan merusak kehusyuan, akan terganggu. Nah, maka ulama sepakat bahwa meletakkan sutroh atau meletakkan tadi ya, pembatas tadi di depan orang yang sholat itu hukumnya sunnah. Karena orang-orang zaman terdahulu pun ya tidak selalu meletakkan sutroh tersebut ya, tapi dengan memakai sutroh atau meletakkan sesuatu ketika kita sholat itu mengikuti salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW. Lalu apa manfaat sutroh? Yang pertama adalah menggunakan sutroh berarti mengikuti sunnah Nabi SAW. Ya, jadi meletakkan sesuatu di depan ketika sedang sholat itu merupakan salah satu bentuk ya kita mengikuti sunnah Nabi. Yang kedua, menjaga kesempurnaan sholat. Karena kan dengan adanya sutroh, biasanya kan kita itu akan lebih khusyuk ya. Ada orang yang berlalu lalang, kita nggak langsung terdistrak gitu, terganggu.
Yang ketiga, menutupi orang-orang yang sedang sholat dari pandangan luar yang dapat mengganggu kehusyuan sholat. Dan selanjutnya, memudahkan orang yang hendak melintas sehingga tidak menunggu sampai selesai sholat. Dan terakhir, menghindarkan orang yang melintas dari berbuat dosa karena mengganggu orang yang sedang sholat. Jadi kan kalau misalnya kita lagi sholat ya, kayak misalnya di stasiun atau di tempat-tempat umum yang di musolanya itu rame banyak orang. Biasanya kan biar kita menghindari orang itu nggak langsung lalu lalang di depan kita, kita kadang kan naruh tas kita di depan, kadang kita naruh apa gitu. Ya itu bisa kita niatkan sebagai sutroh. Niatin aja itu sebagai sutroh mengikuti sunnah Nabi. Nah, atau bahkan nanti di hadis-hadis ini dijelasin bahwasanya kalau misalkan nggak ada sama sekali buat dijadiin sutroh, kita bisa membuat garis di depan. Ya kalau dulu mah kan mungkin ya langsung tanah ya, bisa membuat garis di tanah. Atau kalau zaman sekarang garis di keramik itu loh, nat-natnya keramik itu bisa kita niatkan sebagai sutroh. Kalau misalnya nggak ada sama sekali, nggak ada sajadah. Sajadah juga kan bisa dijadikan sebagai sutroh ya, karena kan dia kan ada pembatas. Ini juga bisa nih, apa namanya, karpet. Ini kan sutrohnya nih, garis pembatasnya. Nah, kita baca ya hadis yang pertama. An Abi Juhaim bin Al-Harith radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law ya'lamul maru baina yaday al-musalli madza alaihi minal itsmi lakana ayyakifa arba'in khairan lahu min an yamurra baina yadayhi muttafaqun alaih wal lafdhu lil Bukhari wa waqa'a fil bazzaz min wajhin akhar arba'ina kharifan. Artinya dari Abu Juhaim bin Al-Harith radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya orang yang melintas di hadapan orang yang sedang sholat itu tahu dosa yang akan menimpanya, maka berdirinya 40 lebih baik daripada ia melintas di hadapan orang yang sedang sholat tadi. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Redaksi ini milik Bukhari, sementara dalam riwayat Al-Bazzar dari jalur periwayatan lain terdapat kalimat 40 tahun. Ini saking ya, dalam hadis ini, kalau misalnya nih orang yang mau lewat di depan orang yang sholat itu tahu gitu ya, dosa yang akan menimpanya, pasti dia tuh akan lebih baik berdiri nunggu 40 tahun biar enggak ngelewatin orang yang lagi sholat. Ini bukan berarti harus nunggu 40 tahun, tapi ini kiasan. Apa sih namanya itu? Iya, perumpamaan. Perumpamaannya tuh saking. Kalau bisa tuh jangan lewat depan orang sholat deh. Nunggu aja sampai 40 tahun pun mendingan nunggu. Bahasa ininya tuh kitanya kayak gitu. Nah, maka hal-hal penting dari hadis ini adalah ya dilarangnya melintas di hadapan orang yang sedang sholat jika di hadapannya tidak ada sutroh. Jadi di hadapannya ini nggak ada apa-apa, terus kita lewat aja. Nanti lewatnya juga, ustazah lewatnya segimana? Apa kalau lewatnya jauh kita juga nggak boleh? Apa lewatnya itu yang dekat benar-benar di hadapan wajah dia atau gimana? Keterlaluan ya kalau ada orang lagi sholat lewat di depannya langsung di wajahnya. Nanti ada ulama yang berpendapat bahwasanya kalaupun tidak ada sutroh, maka lewatnya itu pokoknya tuh melebihi tempat dia sujud. Misalnya sujudnya di sini gitu kan. Maka kalau ada sutroh diletakkannya di tempat sujudnya dan orang itu lewat di setelah itu gitu. Nanti hadisnya ada setelah ini ya. Hadis ini juga menjelaskan bahwa kita berupaya untuk tidak melintas di hadapan orang yang sedang sholat agar terhindar dari ancaman tadi ya, ancaman yang kalau tahu dosanya orang yang lewat di depan sholat itu gitu, maka lebih baik menunggu 40 tahun. Tapi hukum ini hanya berlaku di tempat umum selain tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Kenapa di Makkah Al-Mukarramah tidak berlaku? Karena rame, kredit banget kan di Makkah Al-Mukarramah di Masjidil Haram. Itu kan kadang kita lagi sholat aja keinjek ya, dilewatin, bahkan mungkin ketendang
sama kaki kepalanya, karena ya orang itu sangat berlalu lalang ya, apalagi kalau misalkan lagi sa'i terus tiba-tiba sholat kan, ada orang yang masih sa'i aja kadang ke ini kan kesenggol segala macam. Maka larangan ini atau yang tadi ini ya, tidak boleh melintas di depan orang yang sholat ini, tidak berlaku di Makkah Al-Mukarramah, di Masjidil Haram. Kalau di Madinah mah lebih rapih ya, lebih apa sih namanya tuh, beda gitu ininya juga, kondisinya juga. Kalau di Masjidil Haram kan bener-bener ini banget kan, apa, lalu lalangnya itu, mobilitas lalu lalangnya itu tinggi gitu. Kalau di Masjid Nabawi, di masjid di Madinah itu suasananya tuh beda gitu ya, tenang gitu. Terus orang-orang tuh agak enggak yang kayak di Masjidil Haram kan. Kalau di Masjidil Haram kan ada yang lagi tawaf, ada yang lagi sa'i. Kalau di Masjid Nabawi kan lebih ini aja gitu, fokus ke sholat dan doa iktikaf orang tuh. Nah, di hadis ini juga para ulama bersepakat bahwa sutro atau pembatas yang di depan imam itu menjadi pembatas bagi makmum. Jadi sutroh imam itu adalah sutroh makmum. Jadi kalau misalnya kita lagi sholat berjamaah, otomatis kan di depan imam tuh biasanya ada pembatas, atau misalnya imamnya pakai sajadah lah atau pakai apa gitu ya, pakai pembatas, maka pembatas imam adalah pembatas makmum. Artinya apa? Makmum tuh nggak harus ngeletakin sesuatu di depan dia, maka pembatasnya imam adalah pembatasnya makmum. Seperti halnya apa? Seperti halnya bacaan imam adalah bacaan makmum, maka sutrohnya imam adalah sutrohnya makmum. Jadi enggak yang harus ada berarti harus dikasih sutroh satu-satu di depan makmum, enggak. Cukup imam saja, karena sutrotul imam itu sutrotul makmum. Itu ya. Lalu selanjutnya, di hadis selanjutnya, Tadi yang belakangnya berarti hanya ada berapa? barisan makmum. Berarti yang itu juga mengikuti gitu. Iya, maksudnya tuh enggak harus setiap barisan, enggak harus setiap orang makmumnya itu dikasih batas tuh, enggak harus gitu. Cukup imamnya saja itu udah cukup. Kadang kan ada masjid yang imamnya udah dikasih sutro tapi makmumnya juga dikasih sutro satu-satu. Sebenarnya kalau udah imamnya udah ada sutro, makmum tuh nggak perlu, kecuali kalau dia sholat sendirian. Dia sholat sendirian dan khawatir banyak orang berlalu lalang, maka dia kasih pembatas gitu. Nanti yang belakangnya Nggak usah. Itu sama gitu. Sama. Kan apalagi sekarang mah ada ini, apa sih namanya? Karpet jadi. Jadi nggak perlu dikasih sutro yang kayu yang ditegakin itu nggak perlu sebenarnya, karena ya sudah ada ini nih kayak sutro. Oh yang itu ya Ustaz, yang dia kan suka ada gerinjal-gerinjal gitu ya. Iya. Itu udah sah berarti. Iya, itu untuk kalau lagi sholat sendiri. Kan kita ada karpet yang jenisnya keluar gitu kan. Iya. Seperti karpet yang ada jenisnya kayak masih keluar gitu. Timbul ya. Timbul. Nah itu kan berarti timbulnya itu sah nggak buat sholat? Kan kita kalau di masjid banyak kan. Sholatnya jamaahan apa sendiri? Sendiri kan kita sendiri. Sholat ini waktu beres masing-masing. Kan kita melewat dong, gitu. Terus sah nggak buat kita ngelewatin? Nah itu kan dia berbentuk yang timbulnya itu berbentuk garis nggak? Garis, dia garis. Oh, ya udah diniatin aja garis itu sebagai sutro. Udah boleh. Kalau misalkan saya masih kayak agak kurang, taruh aja tas di depan. Kalau ini kan gitu ya. Udah ada ininya. Mau kita mau keluar gitu ya. Kan mau ngelewatin orang itu kan kalau kita lihat kalau berbentuk begitu berarti kalau sah dia. Boleh. Kalau enggak ya ibu lewatnya tuh agak jauhan aja, jangan pas depan muka dia. Kalau di pas sutro itu. Iya, nggak apa-apa. Nah ini dijaga. Kan berarti kan batasnya ini batasnya. Berarti kita boleh nih lewat di. Boleh. Sajadah itu sebagai sutro, Bu. Iya. Berarti kita kan jangan sampai nginjek sajadah. Oh iya, jangan sampai. Lewatin gitu. Kalau lebih baik kalau misalnya tidak ada yang keluar lagi di belakang aja, lewat belakangnya aja. Iya, kalau bisa lewat belakang. Kalau misalnya nggak ada jalan lagi, Bu, gitu. Cuma bisa lewat depan.
lewatlah di mana orang itu sujud. Jadi di luar itu. Jangan sampai misalnya orang itu sujud di sini, kita lewatnya di dalamnya, gitu. Tapi kalau yang bilang sajadah, di depan sajadah kita bisa dikasih tempat. Nggak usah. Nggak apa-apa. Kan sajadah itu sebagai sutroh kita. Bahkan kalau misalnya nggak ada sutroh sama sekali, nggak ada sajadah, nggak ada apa, kita taruh kayak busur panah ya. Istilahnya tuh kayak pensil gitu, gini. Udah jadi sutroh. Kalau nggak ada sama sekali, bikin garis saja, garis gitu. Ayo sajadah, bener kan? Kita kasih bantal guling atau bantal. Oh gitu. Iya. Iya. Dengan di luar sajadah itu udah. Iya. Bahkan ya kalau garis satu garis aja pun kita niatkan sebagai sutroh, itu udah jadi sutroh gitu. Jadi nggak yang harus naruh sesuatu lagi di depan sajadah kayak bantal guling atau apa, nggak apa-apa. Iya, kadang kita kan kayak ngerasa kalau sajadah mah kayak kurang apa gitu, kayak kurang ini gitu, kurang mantep istilahnya. Iya. Hadis yang selanjutnya 183 wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk an sutratil musalli faqala mithlu muakhiratir rahal akhrajahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya dalam peperangan Tabuk tentang pembatas bagi orang salat. Maka beliau bersabda, seperti kayu atau papan yang dijadikan sandaran pelana. Ibu-ibu tahu nggak pelana yang di atas kuda itu kan yang bentuknya gini. Nah, kata Rasulullah tuh ya kayak gitu, istilahnya tuh tingginya tuh segitu gitu. Makanya kan kalau kita di masjid-masjid ya biasanya yang ada sutrohnya tingginya segini doang kan, nggak yang tinggi-tinggi banget, nggak yang rendah-rendah banget. Kayak tingginya pelana kuda lah, sandaran pelana. Nah, itu ya kalau pengen mengadakan sutroh. Yang hal penting dari hadis ini adalah diperintahkan menggunakan pembatas bagi orang yang sholat. Minimal tinggi pembatas seperti tinggi ukuran pelana. Ya tinggi ukuran pelana tuh enggak seginian lah ya, enggak jauh-jauh beda gitu. Dan lebarnya juga demikian. Jika tidak ada pembatas, bisa dengan tongkat atau sejenisnya. Jika tidak ada juga, maka bisa dengan membuat garis di hadapannya. Bikin aja garis gitu kan. Iya. Iya, sajadah itu juga bisa. Kita niatkan sebagai sutroh. Nah, penggunaan sutroh ini ditetapkan pada zaman sahabat saat perang Tabuk pada tahun 9 Hijriyah. Di hadis selanjutnya juga nih, An Sabroh bin Ma'bad al-Juhani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyastatir ahadukum fi sholati walau bisahmin. Hendaklah salah seorang di antara kalian membuat pembatas dalam sholatnya walaupun dengan anak panah. Ya, kita di sini sekarang susah ya anak panah. Ya ibaratnya aja pakai pensil lah atau pakai tongkat atau kayu. Kalau misalnya nggak ada sama sekali, nggak ada sajadah, nggak ada sesuatu yang buat kita jadiin sutroh, pakai aja sebatang kayu, sebatang tongkat itu sudah bisa sah dijadikan sutroh. Dan jumhur ulama itu menganjurkan peletakan pembatas di depan orang yang sholat itu untuk menjaga sholatnya agar tidak terganggu ya. Selalu meletakkan pembatas di hadapan orang yang sholat meskipun dengan sesuatu yang amat sangat kecil. Ya kayak pensil aja bisa nih sebagai isyarat kepada dirinya bahwa di hadapannya itu ada batasan yang tidak boleh dilewati sehingga hati dan pikirannya tidak disibukkan. Pembatas diletakkan dekat tempat sujudnya. Bu, naruh batasnya jangan jauh-jauh, di dekat tempat sujud kita aja. Jangan naruh pembatasnya di sana. Jadi orang yang lewat ini gimana ini pembatasnya di situ. Ya kita sujudnya di sini, taruhlah pembatas di sini, jangan di sana. Itu kan juga kita memudahkan orang yang lewat ya, apalagi kalau misalnya tidak ada jalan lain selain itu untuk dilewati gitu. Hadis yang selanjutnya langsung baca artinya saja ya. Dari Abu Dzar Al-Ghifari ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sholatnya seorang laki-laki muslim yang tidak meletakkan pembatas di hadapannya, ukuran sandaran di belakang pelana, maka sholatnya dapat dibatalkan oleh apa? Perempuan, keledai, dan anjing hitam yang lewat di hadapannya. Dalam hadis tersebut juga terdapat kalimat anjing hitam itu setan.
Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah seperti itu tanpa menyebutkan anjing, dan di dalam riwayat Abu Dawud seperti itu juga. Tapi dan An-Nasai dan Ibnu Abbas, dari riwayat Abu Dawud dan Nasai dan Ibnu Abbas seperti itu juga, tapi tanpa perkataan yang di akhirnya anjing membatasi perempuan dengan perempuan yang sedang haid. Nah, hadis ini apa, Bu? Jadi, orang yang tidak meletakkan pembatas, yang tidak meletakkan sutroh itu ya maksimalnya tingginya tadi kayak sepelananya kuda, atau minimalnya seperti anak panah atau bikin garis, maka sholatnya, kalau di hadis ini ya, sholatnya batal jika lewat di depannya itu pertama apa? Perempuan, terus keledai dan anjing hitam. Tapi kita tidak bisa memaknai batal secara langsung sholatnya. Maksudnya batal di sini adalah berkurangnya kehusyuannya. Apalagi kalau yang lewat itu siapa? Perempuan. Nah, di sini disebutkan perempuan yang haid. Maksudnya perempuan yang haid ini di sini adalah perempuan yang sudah baligh. Kalau anak-anak mah mungkin biasa aja ya. Tapi kalau perempuan yang sudah baligh, apalagi yang sholat laki-laki, yang lewat cantik. Sambil goyang-goyang. Maka di hadis ini disebutkan sholatnya batal, bukan batal ya harus mengulang sholat, tapi berkurangnya kehusyuan sholatnya. Ya tadi ya apa? Seorang wanita yang haid, maksudnya yang sudah balik. Terus ada apa lagi tadi? Kenapa coba keledai? Karena keledai itu, suaranya keledai itu adalah suara yang paling buruk kan? Sautul hamir itu, sautul himar ya, itu adalah suara yang paling buruk. Ibu pernah dengar nggak keledai meringkik gitu? Nah itu suaranya itu kan suaranya diibaratkan sebagai suara yang paling buruk, dan menurut ulama ya, ketika keledai itu meringkik maka dia itu sedang melihat setan. Iya. Dan suara keledai itu diibaratkan sebagai suara yang paling buruk gitu. Terus wanita ya, keledai. Terus apa tadi? Anjing hitam. Anjing hitam disebutkan di sini sebagai setan, bukan berarti dia setan. Walaupun ada yang menyebutkan anjing hitam itu adalah penjelmaan dari setan. Tapi yang dimaksud setan di sini adalah kullu syarrin yunsabu ila syaiton. Segala sesuatu yang buruk itu dinisbatkan ke setan. Jadi bukan berarti anjing itu adalah setannya, tapi segala sesuatu yang buruk itu dinisbatkan ke setan, karena anjing tersebut bisa mengganggu kehusyuan orang yang sholat, maka dia diibaratkan sebagai setan. Kita kalau lihat anjing hitam lewat, coba lagi sholat, khusyuk enggak sholatnya? Pasti enggak, pengen lari kan? Takut kan? Jangankan anjing, kayak lihat keledai atau kuda lewat di depan kita aja pasti kita kan nggak khusyuk. Apalagi lihat anjing hitam lewat di depan kita. Iya, pasti deg-degan kan, aduh nih. Enggak, kucing. Ya bisa mengganggu. Batal sih enggak, khusyuknya yang berkurang, mengurangi kehusyuan sholat. Iya benar. Nggak apa-apa. Kan makanya Rasulullah itu kan apa namanya itu menjelaskan yang najis itu kan anjing. Kalau kucing itu tidak najis karena apa? Karena kucing itu adalah tawafun. Tawafun itu dia suka muter-muter di sekitar kita. Tawaf itu kan artinya muter. Nah, kucing itu adalah hewan yang suka muter-muter di sekitar kita. Kita lagi sholat, saya juga sering kan, lagi sholat, tempat sujudnya ditidurin sama kucing. Dan kalau kita baca di sosial media ya, kenapa kucing itu seneng banget mendekati tempat sholat kita? Karena di situ ada positive vibes-nya gitu, frekuensinya itu frekuensi yang baik. Maka dia mendekat, kucing kan mendekat ke orang yang positive vibes gitu, yang frekuensinya tuh baik gitu. Maka kucing itu kenapa coba? Kalau saya lihat ya, dia tuh seneng banget tidur di sajadah. Apalagi kalau lagi ada yang sholat, dia pasti mendekat, bahkan tidur di tempat sujud kita. Kadang kan kita sampai harus minggir-minggir karena dianya nggak bisa digeser.
Karena dia merasa nyaman di situ. Apa ya? Positive vibes-nya itu. Orang sholat kan positif, maka dia itu mendekat gitu. Coba kalau yang buruk-buruk, dia itu nggak mendekat kucing itu. Yang mendekat ya hewan-hewan yang memiliki negatif vibes gitu. Iya. Nih, hikmah batalnya sholat. Hikmah batalnya sholat. Kenapa, Bu? Hikmah batalnya sholat atau berkurangnya khusyuknya sholat ketika dilalui oleh perempuan dan keledai dan anjing hitam adalah yang pertama, perempuan itu sumber fitnah. Bu, kita sumber fitnah. Iya, kalau misalnya yang lewatnya itu maaf ya, perempuan yang berbaju ketat, yang menor, apalagi berparfum, geol-geol segala macam. Udah mah yang sholat laki-laki. Jangankan laki-laki, kita aja perempuan ngelihat perempuan lewat kayak gitu pasti keganggu kan, perasaannya gimana gitu kan. Nah, kata perempuan dalam hadis ini digandeng dengan dua jenis hewan, keledai dan anjing. Ini bukan berarti untuk merendahkannya, tetapi untuk maksud lain, yaitu sifatnya sama-sama mengganggu kehusyuan orang yang sholat. Terus keledai. Keledai, boleh jadi keledai ini memiliki hubungan dengan setan, dan setan selalu ingin mendekati keledai serta mendatangi kandangnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab As-Sahihain, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, apabila kamu mendengar ringkikan keledai, maka mohonlah perlindungan Allah dari kejahatan setan. Jadi Ibu, kalau misalnya Ibu lihat keledai terus lagi meringkik, baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya ia sedang melihat setan. Ini di hadis ya. Ringkikan keledai itu sangat jelek. Maka Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya seburuk-buruknya suara adalah suara keledai. Maka orang yang sholat harus menghindari suara yang dapat mengganggu kehusyuannya. Ini makanya kenapa keledai masuk ke hadis ini ya. Masuk ke dalam, kenapa sih ketika lewat gitu, maka harus dihindari. Anjing, ada kalanya ini adalah setan yang berbentuk anjing. Karena setan dapat berubah menjadi anjing, dan setan itu adalah simbol kejahatan dan kerusakan. Dan anjing juga binatang yang menjijikkan ya, yang najis gitu ya, yang mana ketika kita terkena air liurnya maka harus dicuci berulang kali dengan air lalu tanah. Dan anjing hitam itu paling menakutkan karena ia seperti setan yang membangkang. Kayaknya agak-agak serem ya kalau ngelihat anjing hitam tuh, beda aja auranya gitu dengan anjing yang lain gitu. Ya, hadis yang selanjutnya minta tolong dibacakan Bu, saya izin mau minum dulu. Itu yang setelah itu, idza shalla ahadukum. Ya, Ibu Ali minta tolong. Heeh. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala ahadakum falyaj'al yaqa'a wajhi syai'an fa illam yajid fa saida asam fa'ilan Fal yakhutto khotton. Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wa Sahahu Ibnu Hibban wa lam yaqif man za'ama annahu muqarrib dan hasan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang di antara kamu sholat, hendaklah ia membuat sesuatu di depannya. Jika ia tidak mendapatkan, hendaknya ia mengangkatkan tongkat. Jika tidak memungkinkan, hendaknya ia membuat garis. Namun hal itu tidak mengganggu orang yang lewat di depannya. Dikeluarkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Waktu menurut Ibnu Hibban, hadis ini hasan dan tidak benar jika orang menganggapnya hadis Mutarib. Ya.
Jadi hal-hal penting dari hadis ini, terima kasih Bu sudah membaca. Hal penting dari hadis ini adalah dianjurkan memakai pembatas di hadapan orang yang sedang sholat. Ya, pakai apa tadi di hadis ini? Pakai tongkat. Kalau nggak ada tongkat, pakai apa lagi? Paling tidak sesuatu lah ditaruh. Kalau nggak ada lagi ya bikin garis gitu. Karena meletakkan pembatas itu bisa dilakukan dengan apa saja yang bisa digunakan ya. Jika tidak ada sesuatu yang layak untuk dijadikan pembatas, maka boleh menggunakan garis sebagai penanda atau pembatas. Dan boleh menancapkan tongkat sebagai tanda atau pembatas. Pembatas yang paling baik adalah seukuran mihrab. Mihrab mihrab itu berarti agak tinggi ya sebenarnya. Jika ada orang yang sholat menggunakan pembatas dari salah satu yang telah disebutkan, maka tidak akan batal sholatnya. Maksudnya itu kehusyuannya itu insya Allah tidak akan terkurangi gitu. Dan menggunakan pembatas yang layak, namun bila tidak ada maka boleh dengan menggunakan apa saja ya, bahkan menggunakan garis pun itu boleh. Tadi ada satu hadis yang sebelumnya yang kelewat ya. Sebelum ini dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang dari kalian sholat menghadap sesuatu yang membatasinya dari manusia, lalu ada seseorang hendak melintasinya di hadapannya, maka hendaklah ia mencegahnya. Jika ia menolak, hendaklah ia memeranginya karena ia adalah setan. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Dalam riwayat lain, karena bersama dia ada temannya setan. Jadi Bu, misalkan kita lagi sholat nih, kita udah kasih pembatas di depan, kita udah kasih sutro, tapi masih ada orang yang pengen lewat, tapi lewatnya tuh nggak depan situ, di depan kita langsung. Ada yang menyebutkan kita boleh gini, tangannya ngalangi si orang, saking larangan orang yang lewat di depan orang yang sholat. Padahal kita udah ngasih sutro, tapi si orang itu lewatnya pengennya di antara itu gitu. Kita boleh lagi sholat kayak gini, ngalangin kan gitu. Kalau orangnya masih kekeh pengen lewat gitu, kita boleh memeranginya. Maksudnya tuh ya melawannya gitu intinya tuh. Bahkan di hadis yang lain itu kita boleh membunuhnya, tapi maksud membunuh di sini bukan membunuh dalam arti beneran gitu. Maksudnya tuh mencegahnya sebisa kita gitu. Orang udah dikasih sutro, udah tahu orang lagi sholat, kenapa malah pengen lewat di hadapannya? Orang mah tunggu aja kayak sebentar ya, atau lewat di belakang, atau lewat di luar sutrohnya gitu. Kan kadang-kadang orang yang nggak ngerti ya, yang nggak belajar mah nggak ngerti, dikiranya orang yang sholat itu boleh aja dilewatin gitu. Padahal kita yang udah ngerti, kita udah ngasih sutro biar kalau mau lewat ya udah di luar sutro, jangan sampai di depan karena itu berdosa gitu kan. Loh ya, biasanya anak-anak kan nggak ngerti, sanang selonong aja. Makanya kita harus ngajarin anak-anak kita. Bila ada orang yang hendak melintas di hadapannya, hendaklah ia melarangnya. Jika ia tidak menghiraukannya, hendaklah menegurnya karena ia adalah setan, katanya. Tapi jika ia meletakkan pembatas, maka ia tidak boleh melarang orang yang melintas di depannya, di depan pembatas ya maksudnya. Nanti Ustaz, kalau kita kan istilahnya ngomongin, umpama dia kan masih kekeh, ya udah kalau misalkan kita udah gini ya, dia tetap kekeh, ya udah kita biarin aja dosa-dosa dia. Kan kata harus diperangi, maksudnya kan berarti dilawan. Yang ada kita batal sholatnya. Ya pokoknya kita berusaha semaksimal kita tanpa membatalkan sholat kita. Kalau dia tetap kekeh pengen lewat gitu, ya udah biarkan dosanya dia. Yang penting kita sudah berusaha membatasi atau melarang menahan dia gitu kan. Iya. Hadis ini sebagai bukti bahwa orang yang melintasi di hadapan orang yang sedang sholat itu dosanya besar. Orang yang melintas di hadapan orang yang sedang sholat dianggap setan dalam bentuk manusia karena mengganggu kehusyuan sholat. Tuh bahkan dianggap sebagai setan ya Bu ya.
Makanya jangan ya Bu ya, jangan lewat di depan orang yang sholat. Iya, tapi ternyata ini hadis-hadis ini pun bahkan berulang kali menegaskan ya dosanya orang yang lewat di depan orang yang sholat. Tapi kalau dikasih sutro berarti lewatnya di luar sutrohnya, jangan sampai di depan orang yang sholatnya secara langsung. Nah, hadis yang selanjutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sesuatu yang membatalkan sholat, maka cegahlah semampu kalian. Ya tadi ya, kayak orang yang lewat itu bukan membatalkan secara langsung, tapi membatalkan kehusyuan, mengurangi kehusyuan sholat, maka cegahlah gitu. Maka bagaimana caranya kita tuh mencegahnya? Udah selesai pembahasan di bab sutroh sholat, kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, Babu al-hath alal khusyu'i fis sholah. Jadi hadis-hadis tentang sutroh tadi memang sedikit ya Bu, nggak terlalu banyak. Makanya saya di sini membahas 2 bab ya. Karena bab al-hasu atau motivasi atau perintah khusyuk dalam sholat juga hadis-hadisnya sedikit, nggak terlalu banyak ya. Kita lanjut ke bab selanjutnya. Babul hath alal khusyu'i fis sholah. Bab motivasi agar khusyuk dalam sholat. Khusyuk itu artinya apa Bu? Kita kan sering ini bilang khusyuk. Artinya apa khusyuk itu? Iya, fokus. Terus khusyuk itu artinya tenang. Tenang di dalam sholat. Al-Baghawi berkata, khusyuk itu pada tubuh, mata, dan suara. Iya kan? Khusyuk. Abu Asyaimah berkata, khusyuk itu menundukkan diri dan hati di hadapan Allah. Sa'id bin Al-Musayyab, ya, sahabat Nabi mengatakan, jika hati khusyuk, maka indera pun akan khusyuk. Benar nggak Bu? Kalau di hati kita itu lagi banyak yang dipikirin, lagi kesel, lagi apa, terus kita sholat, coba khusyuk nggak? Enggak, pasti kepikiran. Maka ya Sa'id bin Al-Musayyab itu berkata, jika hati khusyuk, maka indera pun akan khusyuk gitu. Nah, Ar-Razi mengatakan bahwa khusyuk itu gabungan hati dan indera manusia. Karena khusyuk itu hati dan indera selalu beriringan. Nah, ruh atau rohnya di dalam sholat itu adalah khusyuk. Maka kalau kita sholatnya nggak khusyuk, itu ibaratnya kita sholat tapi nggak ada ruhnya, ya kan? Jadi cuma kayak ya udah melaksanakan kewajiban, ngebatalin kewajiban, menggugurkan kewajiban aja, tetapi nggak ada ruhnya, nggak ada khusyuknya. Karena diterima atau tidaknya sholatnya seseorang itu dilihat dari sejauh mana ia khusyuk di dalam sholatnya. Maka Allah memuji orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya di dalam surat Al-Mu'minun ayat 23. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Lalu apakah kita sudah khusyuk di dalam sholat kita? Belum. Susah mikirin, aduh ini, aduh itu ya. Kita tuh diem ya, kita tuh diem sholat. Tapi pikiran kita tuh rame oleh berbagai macam. Ramenya tuh melebihi ramenya pasar. Apalagi pikiran emak-emak, bener nggak? Nih lagi diem aja, lagi di majlis aja, saya yakin nih pikirannya kemana-mana. Ada nih tips khusyuk dalam sholat. Yang pertama, mengucapkan ta'awud, berlindung kepada Allah. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau mau sholat, baca ta'awud dulu agar kita memohon perlindungan kepada Allah. Yang pertama baca ta'awud. Yang kedua, menghayati bacaan sholat. Nah, ini yang masih belum nih. Coba, bisa nggak kita menghayati tiap lafaz bacaan sholat kita? Enggak, langsung enggak. Enggak paham Ustazah, makanya kita baca artinya. Coba, kayak
bacaan iftitah. Allahu akbar kabiro walhamdulillahi katsiro. Allah maha besar walhamdulillahi katsiro. Segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya yang banyak. Apa lanjutnya? Allah akbar kabiro subhanahu wa ta'ala. Inni wajjahtu wajhiya. Sesungguhnya saya menghadapkan wajahku, wajhiya kepada Allah. Ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, la syarika lahu, wa bidzalika umirtu, wa ana minal muslimin. Allah yang tidak ada sekutu, la syarika lahu, wa bidzalika umirtu, dan saya menaati perintahnya, wa ana minal muslimin, dan sesungguhnya saya adalah orang-orang yang muslim yang berserah diri. Coba kalau kita tahu artinya, itu tuh sangat indah ya, artinya itu sangat itu sangat dalam gitu. Terus baca surat Al-Fatihah, di dalamnya kan ada ihdinas syiratal mustaqim, ya Allah, hidayahilah saya jalan yang lurus ya Allah. Jalan yang apa? Syiratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang tersesat. Itu kalau kita tahu maknanya ya Bu, dalam banget artinya tuh. Maka salah satu cara agar kita khusyuk di dalam sholat itu, kita menghayati tiap bacaan sholatnya. Cuma sayangnya kita kadang kurang menghayati. Sholat aja cepet-cepet ya, diambil yang wajib-wajibnya aja gitu. Diambil udahlah Ustazah, baca Al-Fatihah aja yang penting gitu. Doa iftitah nggak usah. Kadang kan kita di skip gitu kan. Iya. Yang pertama baca ta'awudz, yang kedua menghayati bacaan sholat, yang ketiga mengakui keagungan Allah dan memohon pertolongannya. Jadi kita tuh harus mengakui bahwa Allah itu maha besar, maha agung, dan kita memohon, ya Allah saya tuh pengen khusyuk dalam sholat ya Allah, maka tolonglah saya gitu. Yang keempat, mengakui bahwa manusia itu lemah dan fakir, apalagi pada saat ruku dan sujud ya. Jadi kita tuh ngaku kita itu adalah hamba yang lemah dan fakir. Selanjutnya adalah pandangan sholat kita, pandangan mata kita ketika sholat itu ke tempat sujud, karena hati akan mengikuti pandangan. Jadi salah satu tips agar kita sholatnya khusyuk adalah pandangan mata kita itu ke tempat sujud, jangan celingak-celinguk ke tempat lain. Yang keenam adalah tidak boleh memikirkan hal-hal duniawi ketika sholat, seperti makan, minum, dan keinginan lainnya. Ayo, siapa yang sholatnya mikirin, ya Allah, pengen beli baju di Shopee. Iya, ya Allah, iya bener. Ya Allah, seblak enak nih kayaknya. Habis ini langsung acus ke seblak. Ya Allah, lagi sholat masih sempat mikirin duniawi. Gimana mau khusyuk sholatnya? Ya itulah manusia ya. Hadis yang pertama ya, masuk ke pembahasan hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyusalli ar-rajul muhtasiran, muttafaqun alaih. Wa lafdhu li Muslim wa ma'nahu ay yaj'ala yadahu ala khasiratihi, wa fil Bukhari an Aisyah anna dzalika fi'lul yahudi fi salatihim. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang sholat dengan bertolak pinggang. Kalau kita sholat tangannya di mana, Bu? Di sini. Boleh nggak begini? Begini. Kalau ada yang miring-miring gimana? Yang ini ada yang Itu nggak apa-apa. Karena memang ada madhab yang berpendapat meletakkan tangan itu di hati. Hati kan ada yang berpendapat di sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Itu boleh. Yang nggak boleh itu yang begini. Kenapa nggak boleh kayak gini? Karena menandakan dia sombong. Dan itu adalah bentuk atau orang Yahudi itu kalau lagi sholat, kalau lagi ibadah, mereka tuh begini, berkacak pinggang, menunjukkan kesombongan mereka. Maka kita tidak boleh mengikuti atau menyerupai orang Yahudi.
yang sedang beribadah. Bahwasanya yang demikian itu perbuatan orang-orang Yahudi di dalam ibadah mereka. Mungkin kalau misalnya ibu-ibu pernah lihat orang Yahudi lagi ibadah, bentuknya seperti itu ya. Apa? Lagi nggak sholat? Ya nggak apa-apa. Iya, kadang kalau lagi masak tuh pasti gini kan, tangannya satunya gini-gini. Ini kan yang dilarang di sholat, Bu. Iya, auto langsung gini aja. Ini lagi sholat. Larangan bagi orang yang sholat meletakkan tangannya di pinggang. Hikmah dari larangan ini agar tidak menyerupai perbuatan orang Yahudi, karena mereka meletakkan tangan mereka di pinggang pada saat sembahyang atau ibadah. Hikmah lainnya adalah karena ini merupakan perbuatan orang-orang yang takabur dan sombong. Kan sombong ya gini. Orang-orang Yahudi itu membanggakan diri mereka dan meremehkan mereka. Menurut mereka tidak ada kaum lain yang lebih mulia dari mereka. Dan mereka mengatakan bahwa mereka adalah kaum pilihan Tuhan. Sombong kan? Sedangkan yang diharapkan dalam sholat adalah kehusyuannya dan tunduknya kita kepada Allah. Menjauhkan diri dari sifat sombong dan semisalnya. Ini ya, makanya nggak boleh sholat sambil begini, sambil berkacak pinggang. Hadis yang selanjutnya, wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza quddimal asya fabda'u bihi qabla an tusallu al-maghriba, muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila makan malam sudah disediakan, maka mulailah dengan memakannya sebelum kamu sholat maghrib. Makan dulu apa sholat dulu? Makan dulu. Mendingan makan mikirin sholat atau sholat mikirin makan? bingung yang mana? Mendingan lagi makan mikirin sholat atau mendingan lagi sholat mikirin makan? Iya. Iya. Kalau lagi sholat mikirin makan pasti nggak khusyuk. Tapi kalau lagi makan mikirin sholat masih tetap khusyuk kita makan kan, menikmati kan, ya enggak? Makanya Rasulullah aja udah menjelaskan di dalam hadisnya, apalagi kalau makanannya sudah dihidangkan, sudah disediakan, ya udah makan dulu aja daripada pas nanti pas lagi sholat mikirin makanan, gitu kan? Tapi nanti ada penjelasannya juga ya. Bila waktu sholat maghrib telah tiba, lalu dihidangkan makan malam, sedangkan itu dia dalam keadaan lapar banget, maka lebih baik mendahulukan makan daripada sholat. Jumhur ulama sepakat untuk mendahulukan makan daripada sholat, tapi ini tidak wajib ya. Apabila waktu sholatnya udah hampir habis, maka jumhur ulama memilih mendahulukan sholat untuk menjaga waktu sholat yang sudah ditentukan. Bukan berarti ustadzah katanya kan makan dulu. Iya Bu, tapi waktu sholatnya tinggal 5 menit lagi. Ya sholat dulu aja baru makan. Yakin 2 menit? Belum minumnya. Yakin, ntar baru sesuap waktu sholat habis. Ya, malah lebih dosa kan. Apabila waktu sholat hampir habis ya tadi ya. Adapun orang-orang yang menganggap pentingnya khusyuk dalam sholat, maka mereka mendahulukan makan. Pendapat ini berlaku bila orang ini sudah dalam keadaan lapar ya, dan ingin untuk menyantap makanan yang disediakan. Tapi kalau ia tidak menginginkan hidangan tersebut, maka sebaiknya mendahulukan sholat. Ustazah, saya mah udah kenyang, tapi makanan udah dihidangkan. Jadi mendingan sholat dulu apa makan dulu? Sholat. Karena kan kita dalam keadaan yang tidak menginginkan makanan. Maksudnya tuh masih kenyang gitu. Tapi kalau kita, ustazah saya udah perih banget perutnya, udah lapar banget. Tapi tiba-tiba masuk waktu sholat dan makanan sudah siap. Ya udah makan dulu aja. Jadi sesuai kondisi ya, bukan berarti kita harus mendahulukan makan ya, sesuai kondisi saja. Lihat sikonnya. An Abi Darin ya, dari hadis yang selanjutnya.
radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qama ahadukum fi sholati fala yamsahi al-hasa fa innar rahmatu wajihuhu rawahul khamsah bi isnadin sahihin wa zada Ahmad wahidah auda wa fi sahih an Mu'aiki bin nahwuhu bi ghairi ta'lilin. Dari Abu Dzar ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang dari kalian melakukan sholat maka janganlah ia mengusap debu. Ibu kalau lagi sholat misalkan ngerasa ada debu ya di tempat sholat atau di wajah, jangan diusap Bu, karena bisa jadi itu debu itu adalah rahmat yang sedang menghampirinya. Kalaupun pengen diusap, cukup sekali saja diusap gitu, atau diusap di tempat sholatnya. Karena apa? Karena itu adalah rahmat Allah ya. Bisa jadi debu-debu tersebut adalah debu yang akan menjadi saksi kita di akhirat nanti ketika kita di yaumul hisab, bahwasanya orang ini sholat bersamaku gitu kan, atau sholat di atas debu itu. Jadi orang yang sholat itu hukumnya makruh membersihkan debu yang berada di tempat sholat. Iya. Pas udah mulai sholat ya, maka di sini nanti ada dianjurkan kalaupun mau membersihkan debu di tempat sholat, bersihkanlah sebelum sholat. Kalau pas udah mulai sholat, terus kita ngerasa ada debu di tempat sholat kita, jangan diusap debunya, karena itu adalah rahmat dari Allah. Kalaupun pengen mengusap debu, usaplah dengan sekali usapan, jangan banyak-banyak, karena itu akan mengganggu kehusyuan sholat. Yang dilarang ini adalah apa? Kalau kita fokus ke debu, pengen ngusap-ngusap debu baik di wajah ataupun di tempat sholat, itu akan mengganggu kehusyuan sholat. Itu yang inti dari hadis ini. Kalaupun pengen ngebersihin debu, kenapa enggak sebelum sholat? Gitu. Biar sholatnya tuh khusyuk, enggak mikirin banyak debu, banyak pasir, banyak apa gitu. Maksudnya tuh begitu ya. Dikhawatirkan merusak dan menghilangkan khusyuk. Selain itu menjaga agar rahmat Allah tidak ada yang hilang. Dianjurkan bagi orang yang hendak sholat untuk membersihkan tempat sholatnya agar tidak perlu lagi membersihkannya di dalam sholat. Mungkin kadang gini ya Bu, kita kan lagi sholat misalnya nih di karpet, nggak pakai sajadah. Terus kita pas lagi sujud ngerasa kok kayak ada pasir, kayak ada sesuatu yang nempel, kayak risih aja gitu. Nah, itu yang dimaksud. Kalaupun mau ngusap, udah sekali aja diusap, jangan berulang kali karena itu akan mengganggu kehusyuan sholat. Hadis yang selanjutnya dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, saya telah bertanya kepada Rasulullah tentang menoleh di dalam sholat. Nah, sekarang boleh nggak noleh-noleh di dalam sholat? Tidak. Kalau nolehnya kepala doang sama leher, batal nggak sholatnya? Misalnya noleh karena ada suatu kepentingan misalkan. Misalnya anaknya nangis, wah gitu. Kenapa nih anak noleh gitu sedikit gitu. Tapi ininya doang, kepala sama leher, batal nggak sholatnya? Enggak. Tapi kalau badannya yang ikut noleh sampai berpaling dari arah kiblat, batal nggak sholatnya? Ya itu ya. Jadi kalaupun menoleh itu sebenarnya diperbolehkan kalau ada keperluan, asalkan nolehnya kepala sama lehernya aja. Tapi kalau badannya yang ikut menoleh bahkan sampai bergeser dari arah kiblat, itu bisa membatalkan sholat. Karena kan salah satu syarat sholat itu adalah menghadap kiblat. Itu ya yang dimaksud dari hadis ini. Dilarang menoleh di dalam sholat kecuali diperlukan. Jika ada keperluan misalnya takut ada musuh, atau tadi ya misalnya ibu-ibu anaknya itu tiba-tiba jerit atau nangis atau gimana, diperbolehkan menoleh, dan ya menolehnya itu dengan kepala dan leher saja. Adapun memutar seluruh badan itu bisa membatalkan sholat. Iya, kalau misalnya sampai muter badannya, sampai yang kita itu berpaling dari arah kiblat, ya itu membatalkan sholat, sholatnya diulang. Tapi kalau misalnya kayak cuma leher sama kepala aja, kayak noleh gitu doang, itu enggak. Cuma mengurangi kehusyuan sholat. Jadi kalau kita ngamanin, contoh kita lagi sholat nah kalau ini di depan kan, tiba-tiba ada ibu yang mencurigakan mau ngambil tas kita, terus kita baik-baik ini bagaimana? Bakal nggak? Bisa dalam sekali gerakan. Jangan banyak-banyak gerakannya. Boleh. Jadi kita aja gitu.
Jangan sampai, kalau misalnya sampai berpaling, sampai kita itu muter membelakangi kiblat, itu bisa batal sholatnya. Terkecuali dia ditarik ini kita bawa yang kita batalin. Iya, kalau misalkan udah urgent banget, tarik-tarikan. Coba bayangin lagi sholat, tarik-tarikan sama copet. Udah mah nggak fokus, udah mah ini, udah. Tapi boleh diterusin lagi kalau sholatnya, nggak boleh. Kan kita lagi ikut imam nih cerita. Iya. Iya. Tapi kita tetap batal gitu. Ya dilihat dulu nenek Janinya sampai ada gerakan berlebihan enggak, terus sampai berpaling dari arah kiblat enggak gitu. Enggak, maksudnya dia tuh maunya tuh lari gitu. Iya, bergeser. Iya. Tidak lagi dalam posisi menghadap kiblat gitu. Nah, ini ceritanya kan tarik nih. Dia Iya. mau ceritanya. Iya, iya. Kamu gimana gitu dong? Nggak mau terus kita diambil kubur kan ya. Kalau Nah, maksudnya kita boleh ikut masuk lagi nggak ke imam itu? Tapi itu dulu itu kan itu aturan tadi. Terus yang ini yang saya omongin, dia kan kita diambil gitu kan. Terus kita kan berdia kan. Nah gitu, kita nggak usah ngalamin lagi, langsung sholat aja. Iya, kalau Ikut masuk kalau Dede Jani udah niat keluar dari sholat kan batal. Kalau mau gabung sholat lagi ya berarti niat awal lagi, ikut dari ikut dari awal lagi. Jadi kita ikut 3 rakaat, nanti setelah itu baru kita ulang lagi sendiri gitu. Ya kalau masih sempat ngikutin imam ya ngikut aja. Kalau misalnya imamnya udah selesai ya baru sholat sendiri Ya, aja. kalau sendiri kan jalannya lagi kita wudhu Nggak usah. Kecuali nenek Jani maaf kentut atau pipis atau bersenggolan dengan non mahram gitu ya kalau mazhab Syafi'i. Pokoknya kalau tidak ada sesuatu yang membatalkan wudhu nggak usah wudhu lagi. Iya. Nah, gimana caranya Bu cowoknya bisa masuk ke soft perempuan? kejadian. Oh iya ya. Oh iya pakai bukenah ya. Iya bisa. Dia ambil gitu kan ngomong dia kira enggak dikira saya tuh dia ikutin imam lagi, enggak maksudnya sah aja. Ternyata ikut imam tapi kita ngulang lagi gitu kan. Iya, karena kan kita udah niat keluar dari sholat, ya, udah mah nggak khusyuk, udah bergerak lebih dari 3 kali, apalagi sampai ngejar. Berarti kalau misalnya kita udah 3 rakaat, kita harus ulang lagi dari awal kan. Tetap ikut yang pertama mah gitu. Iya, jadi masbuk. Enggak kan ada juga yang terus ikut lagi sama imam udahan kita udahan kan itu itu yang sebutin. Kan ada juga yang gitu. Mungkin yang kayak gitu, yang dia itu gerakannya tidak banyak. Enggak yang lari. Oh lari. Jadi dia lari saja. Habis itu ngikut imam lagi. Masih sholat udah dia ingat begitu salah. Jadi yang tadi ngejar tetap itu kita tetap dianggap pelaksanaan sholat. Oh iya. Ya mungkin Ingatnya beda. Kan ada juga yang ibu-ibu anaknya mau ke sini nih, naik ke atas sini kan, mau nggak mau dia bergerak dong, nggak itu posisi dia begitu kan, mau nggak mau dia beda kan gerakannya. nggak apa-apa. Itu kita harus ulang lagi atau enggak? Enggak, kan Rasulullah aja pas lagi sholat dulu pernah digandulin sama Hasan atau Husain gitu, dan beliau tuh kayak berusaha menahan, nggak apa-apa. Bahkan ibu-ibu kalau yang mau gendong anaknya pas lagi sholat itu boleh, bisa. Oh iya, anaknya jangan membawa najis. Kalaupun anaknya pakai pampers, kalau misalnya mau sholat ganti pampersnya masih bersih. Ganti dulu dengan yang masih baru gitu. Kalau misalnya di tengah-tengah sholat tiba-tiba anaknya prot gitu atau pipis, ya itu nggak apa-apa. Kalau ini saja ya, misalnya kan kayak sholat Idul Fitri gitu ya, kita bawa anak-anak, Iya. kita gendong. Ya dari rumah kita Udah ganti yang baru. Kan pas pada perjalanan waktu tadi yang itu atau apa kan kita kan nggak tahu. Iya, itu kan di luar kuasa kita. Itu kita bawa sholat tuh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi usahakan ya ketika sholat itu ya pempesnya itu dalam keadaan kosong gitu, kita udah ganti, jangan yang masih penuh. Udah muncung kita paksain aja. Kenapa? Nanti bisa bocor pas lagi sholat kan.
Udah mah kita itu membawa anak yang membawa najis gitu. Bukan berarti nggak boleh, tapi ya kita usahakan dia itu dibersihkan dulu dari najisnya. Yang lebih ekstrim sih ulama yang tidak memperbolehkan sama sekali gitu ya, anak yang masih pakai pampers untuk kita bawa ke masjid ya, karena itu dikhawatirkan. Cuma ada yang pendapat yang lebih lebih lembut gitu ya, boleh dibawa tapi usahakan pampersnya itu bersih, tidak ada isinya, tidak ada pipis atau pupnya tuh. Terus tentang meludah di dalam sholat ya, hadis yang selanjutnya dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang dari kalian sedang dalam sholat, sesungguhnya ia sedang bermunajat kepada Tuhannya, maka janganlah meludah di depannya dan jangan di kanannya, tapi di kirinya di bawah telapak kakinya. Dalam riwayat lain, atau ke bawah kaki. Misalkan dalam keadaan sholat kita itu perlu banget untuk meludah nih. Kadang kan suka ada kayak ada makanan nih di dalam mulut gitu. Jangan ngeludah ke depan, jangan ngeludah ke arah kanan, tapi meludahlah ke kiri bawah kaki ya. Kenapa coba? Ngenain orang lain. Ya benar, ngenain orang lain. Ludahnya jauh banget ya. Iya. Jangan meludah ke arah kanan, karena malaikat pencatat kebaikan ada di sebelah kanan. Di sebelah kiri juga ada malaikat. Allah Ta'ala berfirman, ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya, seseorang duduk di sebelah kanan dan duduk di sebelah kiri. Jika di sebelah kiri ada malaikat, lalu kenapa boleh meludah ke sebelah kiri? Jawabannya adalah yang pertama, orang yang sholat itu tidak boleh meludah kecuali dalam keadaan darurat. Sesuatu yang darurat diperbolehkan agama. Sebelah kanan itu lebih utama dari sebelah kiri, karena sebelah kanan untuk hal-hal yang bersih, sebelah kiri untuk hal-hal yang kotor. Malaikat yang berada di sebelah kanan lebih mulia dari malaikat yang di sebelah kiri. Maka orang-orang yang sholat boleh meludah di bawah, di sebelah kiri di bawah kaki, karena malaikat kan enggak ada di bawah kaki. Makanya boleh ngeludah ke sebelah kiri tapi ke arah bawah, bukan gitu ke sana. Nggak boleh ya itu. Itu. Jadi kalau misalnya ada Allah ini pengen ngeludah banget, ini ngeluarin sesuatu, gimana ngeludahnya? Ke depan boleh nggak? Nggak. Ke kanan boleh nggak? Tapi kemana? Ke kiri bawah kaki, jangan ke kiri atas. Kondisi mana sholat di masjid atau di Semuanya. Kadang iya jangan ada. Iya. Kayak gitu sedikit gitu kan ya. Nggak sampai banyak. Enggak. Iya. Oh, ya jangan ya Allah. Kalau di dalam mah batal ya jelas ya. Iya. Nggak boleh. Ada sisa makanan, makanya kan ini dibolehin ngeludah. Cara ngeludahnya ke kiri sebelah bawah gitu kan, ke sebelah kiri bagian bawah. Itu tentang meludah di dalam sholat. Sekarang tentang tirai ya. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Aisyah mempunyai satu tirai yang digunakan untuk menutup bagian samping rumahnya. Nah, ada tirai nih untuk menutup bagian samping rumahnya. Maka Nabi bersabda kepadanya, singkirkanlah tiraimu ini dari kita, karena gambar-gambarnya atau ornamennya itu mengganggu di dalam sholatku. Kadang kan ya tirai yang terlalu rame, yang terlalu banyak ornamennya, itu kita tuh jadi kayak ngeliatin kan, apalagi yang ada tulisannya, kayak ngebaca. Pernah nggak sih? Rame ya? Iya kan mengganggu. Karena sesungguhnya ia melalaikanku dalam sholat, kata Rasulullah. Nah ini ya Rasulullah pernah kejadian gitu. Tirainya Aisyah itu kan terlalu rame ornamennya. Sama Nabi, singkirkanlah karena ini menggangguku gitu, melalaikanku di dalam sholat. Nah masalahnya sekarang anak-anak cewek itu mukenahnya Frozen lah. Capricorn apa sih? Kuda itu loh.
unicorn lah, apalah. Labubu, aduh itu kan setan ya labubu. Makanya saya tuh ibu-ibu yang punya anak perempuan beliin mukenahnya yang polos-polos aja lah, jangan yang bergambar-gambar gitu kan. Ya bunga, tapi kalau keramian juga jadi ini tahu melalaikan kita. Ya yang bermotif tapi motifnya itu kalem lah. Jangan bikin orang lain itu ketika melihatnya jadi terdistrak gitu, jadi fokusnya tuh terpecah gitu. Masya edebi. Iya. Iya. Itu ya Bu ya. Jadi bukannya nggak boleh, tapi makruh karena itu kan akan mengganggu kehusyuan sholat ya. At-Tibi berpendapat bahwa gambar-gambar dan hiasan dapat mempengaruhi ketenangan hati. Itu ya. Saja. Ya boleh. Kaget. Di tempat yang baru saya ini, kan si masjid itu pakainya kan tempat saya gitu, buat kamar mandi. Kadang saya kan dia kalau subuh buat air kan dia belum azan sih ya, cuman kan maksudnya dia suka ngaji gitu. Terus nggak salah apa, dia ngajinya yang kita bisa gitu. Oh, ngikutin. Nggak diikutin bagaimana gitu. Ini kadang nggak begitu. Ngikutinnya di hati. Ngikutinya di hati. Enggak dilafatkan. Boleh. Di hati. Boleh. Ya lebih baik lagi nggak usah diikuti. Tapi kalau misalnya, aduh ini banget gitu, ngikut dalam hati aja, nggak usah dilafatkan. Sebenarnya ya nggak boleh, cuma kadang kalau kita nggak bisa banget menghindarinya, ya udah ngikutin di dalam hati aja. Akan lebih baik lagi tidak usah diikuti gitu. Udah pakai headset aja, pakai headset. Iya. Iya. Hadis yang selanjutnya ya, dikit lagi nih, udah jam 11 soalnya. Dari Jabir bin Samurah berkata, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah orang-orang berhenti dari mengangkat pandangan mereka ke langit. Jadi kalau lagi sholat tuh nggak boleh dengak gini. Itu pas sholat bukan ini sih makruh ya. Dalam sholat bila tidak maka pandangan mereka tidak akan kembali. Maksudnya tuh kayak bukan didoain ya, orang yang lagi sholat terus ngedengak itu semoga nggak bisa balik lagi gitu. Saking larangannya, saking tidak diperbolehkannya. Juga riwayat Muslim dari Aisyah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, jangan sholat saat makanan telah dihidangkan dan jangan sholat saat menahan buang air besar atau kecil, karena kan ya tadi nanti sholatnya kepikiran makan, nanti sholatnya kepikiran ya Allah pengen pipis gitu, itu akan mengganggu kehusyuan sholat ya. Bisa ditahan nggak? Boleh. Kalau misalnya masih bisa ditahan, dianjurkan untuk melanjutkan sholat. Kalau udah nggak ketahan sama sekali ya udah. Terutama kayak tadi jangan soal makanan. Kan kalau misalnya waktunya sudah mepet, itu kita didahulukan sholat dulu. Nah ini pengen, tapi waktunya tuh ternyata mepet gitu. Kayaknya pupnya tuh berapa menit gitu. Kira-kira kalau pup dulu masih sempat nggak sholat, maksudnya gitu. Oh gitu. Keluarkan dulu hajatnya. Kita sholat. Keluar separuh. Ada separuh. Kan ada yang kita jawab. Iya. Yang penting kan kalau sebat itu ya. Iya. Separuhnya sholatnya juga ambil. Ya kalau misalkan nggak bisa ditahan sama sekali, misalkan lagi diare ya, misalkan maaf lagi mencret kan nggak bisa ditahan ya. Terus waktu sholatnya tuh tinggal 5 menit lagi gitu ya. Dalam keadaan seperti itu ya mungkin lebih baik dikeluarkan dulu ya hajatnya. Karena kalau tidak dikeluarkan
khawatir ketika sholat nanti malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi sesuai dengan kondisinya. Tapi kalau misalnya Zada kayaknya masih bisa ditahan nih pupnya, waktu sholatnya kan udah mepet tinggal 5 menit lagi saya sholat aja. Kira-kira pas lagi sholat bisa nahan nggak? Tapi nggak fokus. Iya, tetap aja nggak fokus kan, gitu. Makanya hadis ini bilang, janganlah seseorang sholat dengan apa? Menahan buang air kecil atau buang air besar karena itu akan mengganggu kehusyuannya. Gitu. Tapi ya kembali lagi ke situasi dan kondisinya seperti apa. Hadis yang selanjutnya tentang menguap dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menguap itu dari setan. At-tatha'ubu minasyaiton. Fa idza tatha'aba ahadukum falyakdzim mastata'a. Rawahu Muslim wa Tirmidzi wa zada fis shalah. Menguap itu dari setan. Apabila seseorang dari kaum menguap, hendaklah menahan atau menutupnya semampunya. Hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi. Dan At-Tirmidzi menambahkan di dalam sholat. Ibu kalau nguap, sebisa mungkin kalau lagi sholat ditahan. Nggak boleh yang wah. Yang gitu kan, ada ya orang yang nguap sekalian gitu. Karena apa? Karena menguap itu dari setan. Makanya benar, jangan nguap gede-gede, nanti setan masuk. Apalagi di dalam sholat. Usahakan tahan semampunya, jangan yang wah gitu, tapi ditahan. Tahan kan bisa kan? Nah itu ya. Jika menguap itu terjadi karena malas dan kekenyangan, maka menguap itu sesungguhnya berasal dari setan. Apalagi kalau kita lagi kekenyangan, lagi malas, terus nguap, ya itu dari setan. Kalau bersin kan? Bersin mah enggak. Bersin kan dia ini tubuh ya, refleks tubuh mengeluarkan. Oh iya, kalau bersin ditahan juga, jangan yang wah gitu ya, ditahan. Nah, sambil ngadep ke kiri ya. Orang yang menguap itu kan gak enak dipandang mata. Maka tutuplah mulutnya agar gigi dan bibir tidak terlihat. Jangan wah. Udah menguapnya gede gak ditutup lagi. Itu qalilul adab ya, apa sih? Kurang adab gitu. Kurang beradab. Menutup mulut saat menguap adalah etika dalam bergaul, karena menghormati orang lain dengan sikap dan tingkah laku yang baik. Ya kita seneng nggak punya temen yang wah, itu kan kayak kurang beretika ya, gitu. Menutup mulut saat menguap membuat setan tidak dapat mengganggu orang untuk beribadah dan beraktivitas. Allah menyukai muslim yang kuat dan rajin dalam beribadah. Mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Di dalam sholat banyak gerakan yang harus dilakukan, maka orang malas tidak dapat melaksanakannya dengan baik. Ya tadi ya, karena sesungguhnya ketika menguapnya itu berasal dari rasa malas dan rasa kekenyangan, itu sesungguhnya nguapnya itu dari setan gitu. Tuh ya. Masih ada enggak? Udah ya? Pas satu lagi? Kok ada satu lagi di sini? Oh enggak. Udah. Ini penjelasan. Udah selesai bab al-hathu 'alal khusyu'i fis shalah. Babul hath 'alal khusyu' ya. Perintah atau motivasi untuk khusyuk di dalam sholat. Dan tadi kita sudah membahas juga bab sutratul musolli, sutro atau pembatas di dalam sholat. Ada yang ditanyakan Bu dari dua bab ini? Ya. Berjamaah terus yang satu doa ditanya dia bakal mau lewat ya? Iya, terus yang bergerak cinta tuh soalnya Iya. Sebenarnya sih kalau yang paham, yang belakang itu maju. Cuma kadang kita nggak paham. Dan karena kita belum terbiasa seperti itu. Kalau saya di pondok ya Bu, kalau misalnya soft depannya itu kosong, misalkan ya tadi ada yang batal, kita tuh yang belakang itu otomatis langsung refleks ngisi. Nanti yang belakang ngisi lagi, mengisi. Iya langsung maju. Tapi nggak batal kan? Enggak. Gerakan sholat tuh jadi banyak. Jangan banyak-banyak langkahnya. Jadi gerak satu langkah berhenti. Nanti lanjutin lagi, jangan yang langkah banyak-banyak itu enggak. Ada caranya. Satu langkah berhenti, langkah lagi. Langkahnya juga nggak usah banyak-banyak. 3 tuh sebenarnya cukup kan. Langkahnya agak lebar gitu. Atau ini yang apa? ini yang tidak diperbolehkan sholat di depan hidangan makanan yang tidak diperbolehkan pula sholat orang yang menggunakan Tadi. Iya.
kalau misalnya makanan udah siap dan kita tuh dalam keadaan lapar, Nggak boleh sholat di depan. oh enggak, maksudnya makanannya sudah dihidangkan, sudah terhidang. Kalau makanannya belum terhidang, masih dalam proses masak, ya sholat dulu aja. Tapi kalau misalnya makanannya udah terhidang, kitanya udah lapar, dan waktu sholat masih panjang, ya udah makan dulu baru sholat. Biar sholatnya khusyuk, biar sholatnya nggak mikirin makan. Iya. Kira saya ada makanan di depan. Kira saya Buang pembalut. Iya, itu di sosmed rame ya, katanya nggak usah dicuci. Ada yang bilang dicuci. Kalau menurut saya sih dicuci aja ya Bu ya. Terus dikasih plastik kan, itu lebih baik. Walaupun katanya nggak usah dicuci. Tapi coba Ibu bayangin deh, Ibu ngelihat pembalut yang ada isinya darah punya orang lain, ini nggak enak nggak? Nggak enak kan? Nah iya, ngaduk-ngaduk sampah gitu. Apalagi darah kita itu juga aurat Bu. Iya kan? Maksudnya tuh darah kita itu sebaiknya tuh tidak dilihat oleh orang lain, apalagi darah haid gitu kan, gitu. Apalagi ya itu belum dibersihin, udah dibuang aja terus diacak-acak kucing kemana-mana. Itu kan kotor. Kalau saya sih, walaupun ya mungkin kata dokter ngapain dibersihin, itu malah nanti gimana-gimana. Ya nggak apa-apa dibersihin aja, terus kita kasih plastik gitu, biar nggak mencar kemana-mana. Kadang ya yang beredar di sosmed itu juga sesat loh. Nggak bisa kita percaya. Kadang tuh maaf ya, kadang kita yang awam itu terlalu percaya apa yang ada di sosmed sehingga dimakan mentah-mentah, padahal itu tidak semua yang di sosmed yang di share itu benar. Dan kalau yang berhubungan dengan agama, tidak semuanya itu berasal dari hadis. Kadang hadisnya hadis palsu, kadang mungkin ada yang berasal dari ulama tapi dinisbatkannya ke hadis, sehingga orang itu menganggap itu tuh itu tuh pasti benar, padahal enggak gitu. Jadi tuh harus cek dan recheck. Harus namanya itu tabayun. Apakah itu benar, apakah itu memang ada hadisnya gitu. Kalaupun nggak ada hadisnya, ya apakah itu memang ada ulama yang menganjurkan atau mengatakan seperti itu gitu. Jadi di era yang serba digital ini jadi ceramah. Kayak ceramah saya, kayak ini loh, kultum saya di akurat.co itu kan ya, jadi bijak dalam bermedia sosial gitu. Caranya tuh apa? Tabayun dulu. Terus jangan langsung men-share berita ya tadi sebelum kita tabayun dan kita tuh udah tahu itu benar atau tidaknya. Jadi kita harus tabayun, kita harus tidak langsung men-share segala berita yang ada di sosial media, dan cari tahu apakah memang itu berasal dari Rasulullah kah, dari hadisnya benarkah, doifkah, sohihkah, apakah gitu, dan nanya ke yang lebih paham. Jangan langsung iya nih dari hadis ini harus ini. Ternyata pas ditanyakan ke yang lebih paham, ini hadisnya doif, hadisnya palsu. Jadi ya itu bijaklah dalam bermedia sosial. Iya boleh. Iya. Ya kalau yakin itu keluar pipis ya batal, bukan keluar najis dari 2 lubang kemaluan. Diganti. Iya, ganti itunya yang kena pipisnya, bersih-bersih, terus sholat lagi. Udah sih, saya lanjut. Misalkan kita kalau batu nih modelnya begitu kencing. Iya. Nah, kita pakai pensil lagi. Terus pas sholat ternyata kita atau sebelum sholat ternyata kita sisih, tapi kita mencucinya kita lagi bepergian tidak membawa celana dalam ganti. Jadi kita hanya si pensinya aja yang kena. Nah itu pensinya aja yang dibuat boleh. Kalau ibu yakin si pentinya aja yang kena. Kalau ternyata celananya kena juga, ya celananya harus dicopot. Makanya kalau pergi kemana-mana saya mah sering pakai soft tape Bu. Walaupun gak haid, kadang kan ya namanya kita ya
lagi batuk-batuk jeret gitu kan, iya kan? Kalau penti kadang suka tembus soalnya. Terlalu tipis. Apalagi kita ya yang berulang kali melahirkan. Iya, batuk dikit keluar. Iya, benar kan? Makanya saya mah sering pakai softtek, Bu. Karena ya itu sering tiba-tiba nggak sengaja ceret gitu kan. Apalagi kalau keluar, kita nggak mungkin kan bawa-bawa celana dalam terus. Ya salah satu caranya bawa softtek kemana-mana. Iya. Atau panty liner kalau keputihan. Ya ada lagi? Kecuali gini ya, batuknya itu nggak bisa berhenti, terus nggak bisa ditahan, itu namanya dia sedang dalam, dan ketika batuk itu pasti keluar pipis terus gitu ya. Itu namanya dalam keadaan darurat, dalam keadaan daimul hadas, orang yang senantiasa berhadas, atau salasilul baul namanya itu, orang yang senantiasa mengeluarkan pipis, itu dimaafkan. Asalkan ketika mau sholat dia sudah ganti. Misalnya kalau pakai pampers atau pakai celana dalam udah diganti yang baru, dan wudhunya pas udah masuk waktu sholat, pas habis wudhu langsung sholat. Nanti kalau misalnya di dalam sholat ya batuk-batuk nggak bisa ketahan dan keluar pipis atau sesuatu ya, karena penyakitnya yang tidak bisa dihindari ini, itu ma'fu anhu, dimaafkan dengan syarat tadi. Jadi dia hukumnya itu kayak orang yang lagi istihadoh. Boleh dalam keadaan seperti itu. Dan kalau misalnya kalau misalnya batuk pipisnya keluar agak banyak ya, berarti pakai softtek. Kalau dia keluarnya dikit gitu ya, misalnya kayak cuma setetes 2 tetes ya pakai panty liner. Pokoknya tuh jangan sampai ketika sholat itu si pipisnya itu ngerembes kemana-mana. Gimana caranya? Mau disumpel kah? Mau pakai softtek kah? Mau pakai apakah? Pakai pampers dewasa kah? Silahkan. Ya kita kan yang lebih tahu kondisi kita gitu. Kayak kita lagi istihadoh aja. Kalau istihadohnya sedikit, saya yakin nih pakai panty liner nggak bakalan tembus karena cuma flek-flek coklat. Silahkan. Kalau saya istihadohnya banyak harus pakai softtek, ya berarti pakai softtek. Ya dengan cara tadi, wudhunya itu setelah masuk waktu sholat, habis wudhu langsung sholat, dan wudhunya cuma bisa 1 kali sholat saja. Kalau mau sholat lagi, begitu lagi. Karena kan kita ada najis ya yang menempel kayak gitu. Enggak, sebaiknya melek. Para ulama menyebutkan lebih baik matanya dalam keadaan terbuka, tidak terpejam. Kan pandangan mata ke arah sujud. Ke bawah. Iya. Bukan perempuan semuanya. Kadang-kadang lupa nih, karena ada pas ada pas di dalam waktunya itu kan gitu. Ini masuknya ke rukun qauli. Rukun qauli itu rukun di dalam sholat yang harus diucapkan. Yang wajib diucapkan di dalam sholat itu apa? Yang pertama, takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram kita nggak boleh cuma di dalam hati. Allahu Akbarnya di dalam hati. Harus dilafadzkan Allahu Akbar. Kenceng-kenceng enggak. Yang penting bisa terdengar oleh telinga kita. Allahu Akbar. Kita kedengeran itu sudah. Terus rukun qauli yang selanjutnya apa? Baca Al-Fatihah. Jadi baca Al-Fatihah enggak di dalam hati, Bu, dilafadzkan bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dilafadzkan. Itu laki-laki perempuan. Ini di dalam madzhab Syafi'i ya. Pokoknya yang wajib diucapkan seperti takbiratul ihram, Al-Fatihah itu harus dilafadzkan. Terus apa lagi yang wajib? Ayo, ingat enggak rukun qauli apa lagi? Ruku wajib enggak? Enggak. Tapi ya lebih baik dilafadzkan juga kan, sami'allahu liman hamidah gitu. Jadi tuh setiap bacaan sholat itu kenapa coba dilafadzkan? Dengan dilafadzkan itu menambah kekhusyuan kita. Coba baca Al-Fatihah sampai bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita tuh ngedenger, mulut kita mengecap, lidah kita mengecap, mengucapkan, telinga kita mendengarkan, itu menambah kekhusyuan. Terus apalagi tahiyat awal, tahiyat akhir. Itu yang wajib. Sama kalau tahiyat akhir itu, kalau duduk tahiyat akhir berarti ada sholawat dan ada yang apa sih yang terakhir itu? Ya sholawat ya. Sholawat Ibrahimiyah itu yang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim. Sholawat Ibrahimiyah. Itu wajib dilafadzkan, diucapkan. Tuh ya, nenek ya. Kadang ada pas kita baca surat tuh, kadang suka ada lupa
ininya. Nggak apa-apa kalau surat ya, surat pendek ya, surat pendek. Kan suka lupa ya, surat pendek. Suka lupa sebentar gitu. Oh iya, nggak ada apa. Kalau surat sebenarnya nggak apa-apa karena surat sunnah. Tapi kalau Al-Fatihah wajib. Iya. Al-Fatihah itu rukunnya sholat. Ya, pokoknya yang rukunnya sholat, bacaannya yang rukunnya sholat itu harus dilafadzkan di apa sih? Ya dikecap gitu. Nggak boleh di dalam hati. Iya diucapkan, dikecap bahasa Jawa. Ada lagi yang ditanyakan? Sampai udah beres-beres. Maaf ya Bu, apa emak-emak ya sambil ini sambil saking terbiasa sambil ini sambil ngurusin anak. Ya Allah maaf, bukan berarti ini menyudahi, tapi karena udah jam segini udah mau duhur. Insya Allah kita lanjutkan lagi ya. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una. Ja'alani Allah wa iyyakum minal ladzina yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mau foto dulu nggak Bu? Apa langsung? Foto dulu. Iya, mumpung kameranya masih di situ. Kalau nggak saya ringkesin, saya beresin. Biasanya kan bawaan Habis ini kita makan siang karena enak. siang. Tadi sudah Saya bawain